Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakkaca itam manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, yang berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sesuai dengan yang telah direncanakan, untuk sore hari ini kita akan ada diskusi berkenaan dengan Dhamma, ajaran Sang Buddha. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita diskusikan, tapi ada satu hal yang penting yang kita harus memahami, bahwa ajaran Buddha dipraktikkan dengan tujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Karena kotoran batin merupakan sebab mengapa seseorang, mengapa makhluk terus mengalami penderitaan, terus mengalami kelahiran. Dan karena ini adalah sebab, maka untuk bisa melenyapkan penderitaan, sebabnya harus dilenyapkan. Nah, sebabnya adalah kotoran batin. Nah, sehingga sesungguhnya seluruh praktik yang diajarkan oleh Sang Buddha, baik yang terlihat, praktik yang masih boleh dikatakan dasariah, sampai praktik yang lebih mendalam, semuanya sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Nah, salah satunya adalah berdana. Jadi walaupun mendapatkan kedamaian dalam hidup, terutama ketika masih harus mengembara di alam tumimba lahir, maka seseorang harus banyak melakukan kebaikan. Nah, berdana merupakan salah satu kebaikan, salah satu kebajikan yang memang seringkali dipuji oleh Sang Buddha, bahwa ini merupakan satu perbuatan yang bisa membawa kebahagiaan. Artinya kalau seseorang ingin berbahagia, ya banyaklah untuk berbagi, banyak untuk berdana, sehingga akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, bahkan ketika dikatakan seseorang suka berdana berkenaan dengan makanan sebagai contoh, nah ada beberapa hal yang Sang Buddha sampaikan, ini akan memberikan akibat yang baik, yang seringkali disebut ayu wano sukang balang. Dan di beberapa pernyataan Sang Buddha ditambah lagi patibanang, ada 5. Jadi ayu adalah umur panjang. Nah, wano atau wana itu adalah kecantikan atau wajah yang rupawan, enak dipandang, wana. Kemudian suka, kebahagiaan, dan bala adalah kekuatan. Dan juga padibana. Padibana itu adalah intelijensi atau yaitu seperti intelektualitas. Ya, karena memang mengapa 5 hal ini bisa diperoleh ketika seseorang melakukan berdana. Karena memang 5 hal ini akan diperoleh ketika seseorang ini bisa mendapatkan makanan yang baik. Jadi dengan makanan seseorang bisa berumur panjang, dengan makanan seseorang bisa mendapatkan kecantikan, dengan makanan seseorang bisa bahagia, menjadi kuat, dan dengan makanan pula seseorang bisa berpikir dengan baik. Artinya intelektualnya juga berkembang. Nah, maka 5 hal ini menjadi dampak yang baik yang diperoleh ketika seseorang melakukan kebajikan berdana. Nah, tetapi buah yang diperoleh berkenaan dengan 5 hal ini masih berkenaan dengan buah duniawi. Dan itu sudah baik. Tetapi akan ada buah yang lebih unggul lagi, lebih mulia lagi,
yang sebenarnya berkenaan dengan tujuan utama seseorang mempraktikkan ajaran Buddha yang tadi telah saya sampaikan, yaitu untuk melenyapkan kotoran batin, melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Yaitu bahwasanya ketika seseorang berdana, sesungguhnya ia pun juga sedang melatih batinnya untuk melenyapkan pikiran buruk, baik itu loba, dosa, maupun moha. Artinya dengan berdana seseorang keserakahannya semakin berkurang, kekikirannya semakin berkurang, kemelekatannya semakin berkurang. Ya, ini sangat baik karena memang manusia, bahkan hampir semua makhluk punya kebiasaan, punya habit bahwasanya suka mengumpulkan sesuatu yang dianggap menyenangkan tetapi sulit untuk melepas, sulit untuk berbagi. Nah, melekat, semakin serakah, semakin melekat. Nah, sehingga ketika orang berdana, kalau dia mau betul-betul berdana sesuai dengan ajaran Buddha, maka harus diarahkan. Tujuan berdana adalah untuk melenyapkan kotoran batin, salah satunya adalah keserakahan. Dan tidak hanya keserakahan, bahkan kebencian pun juga semakin berkurang dengan seseorang suka berdana. Karena kalau orang berdana dengan pikiran penuh dengan kasih sayang, dengan cinta kasih, betul-betul ingin orang lain yang mendapatkan persembahan, offering, mendapatkan manfaat, maka disitulah pasti akan ada cinta kasih, ada kasih sayang. Cinta kasih, kasih sayang tidak ada dalam batin, kebencian pastinya, maksudnya kalau cinta kasih, kasih sayang ada dalam batin, kebencian pasti akan tidak ada di sana. Artinya lenyap dan semakin terkikis, semakin berkurang. Maka berdana juga sebenarnya mempunyai dampak yang sangat baik untuk melenyapkan kebencian. Nah, bahkan ketika berdana dilakukan dengan pengetahuan yang benar, pemahaman yang benar, setidaknya adalah mengetahui tentang hukum karma, oh ini baik, ini membawa manfaat untuk memberikan kebahagiaan, tidak hanya dalam kehidupan sekarang, tapi juga dalam kehidupan yang akan datang. Apalagi punya pemahaman bahwa berdana juga memberikan manfaat untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, maka disitulah seseorang berdana dengan pengetahuan dan di sana akan memunculkan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan berkembang artinya delusi, ketidaktahuan akan berkurang. Nah, berdana dengan tujuan untuk melenyapkan loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan, itu adalah manfaat yang paling unggul. Maka Sang Buddha menyampaikan seperti yang tadi saya sampaikan, punyance burizo kaira tena punang. Kalau seseorang melakukan kebajikan, lakukan itu lagi dan lagi. Berdana, lakukan lagi dan lagi. Yang tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, tujuan berdana untuk melenyapkan kotoran batin ini juga disampaikan oleh Sang Buddha sebagai tujuan yang paling unggul. Jadi ada banyak motif ketika orang berdana, ada banyak motif. Ada mungkin orang berdana supaya terkenal. Kira-kira baik tidak? Orang berdana supaya terkenal, baik tidak? Baik. Daripada tidak berdana. Ya toh? Nggak apa-apa. Mungkin awal seseorang berdana masih ingin mendapatkan keterkenalan, tidak masalah. Itu lebih baik ketimbang orang masih kikir tidak mau berdana. Tapi juga ada orang berdana lebih unggul dari itu dengan tujuan supaya terlahir di alam surga. Baik tidak? Ya baik. Tetapi memang belum unggul. Nah, yang paling unggul adalah berdana untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk yang Sang Buddha sampaikan sebagai cita langkara, cita parikara. Artinya berdana untuk memperindah, mempercantik batin. Nah, itu sangat baik. Nah, dengan kata lain berdana untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Nah, bahkan dalam khutbah ini Sang Buddha juga menyampaikan kalau seseorang berdana dengan tujuan untuk memperindah, mempercantik batin, itu bisa membawa kepada pencapaian anagami. Pencapaian anagami. Tapi tentu orang demikian ya karena paham sekali bahwasanya dengan berdana seseorang memang kotoran batinnya semakin terkikis. Ia juga paham bahwa
apapun yang dia miliki, termasuk kekayaan, properti dan sebagainya, sifatnya kan sebenarnya tidak kekal. Yang tidak kekal ketika kemudian dilekati, digenggam, memunculkan penderitaan. Nah, ketika itu digenggam, itu adalah sebenarnya sebagai beban. Itu sebagai sebab seseorang terus terperangkap di dalam kelahiran, terperangkap dalam alam tumibah lahir. Maka orang demikian yang paham demikian akan membawa batinnya untuk berdana, karena dia tahu bahwa berdana adalah bagian dari latihan untuk melenyapkan kotoran batin, yaitu kemelekatan. Nah, ini yang dikatakan sebagai cita langkara, cita parikara, atau memperindah, mempercantik batin. Nah, sehingga tujuan mempraktikkan ajaran Buddha, bahkan yang orang mengatakan dasariah berdana, itu adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, ini pula yang kemudian sebenarnya merupakan, kalau seseorang itu adalah seorang bodhisattva yang sedang, orang kan mengatakan al bodhisattva itu untuk mencapai kebudayaan harus mengumpulkan apa itu? Mengumpulkan parami ya. Nah, sebenarnya parami itu akan artinya perfection. Jadi parami itu perfection. Jadi artinya adalah bukan seseorang itu sekadar berbuat kebajikan. Oh, banyak berdana. Nah, itu dikatakan sebagai nanti kebajikan ini menjadi pendukung untuk mencapai kebudayaan. Tapi tidak hanya demikian. Tapi lebih bagaimana orang melakukan berdana dan dia tahu persis bahwa dengan berdana batin semakin matang. Batin semakin mengarah kepada perfection, mengarah kepada kesempurnaan. Dan dia tahu tujuan ia mempraktikkan berdana berbagi adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Maka ini disebut sebagai paramita atau perfection. Karena kalau hanya sekedar berdana, wah, orang sudah dalam kehidupannya lampu mungkin sudah banyak berdana juga kan. Atau misalnya orang sekedar misalnya mempraktikkan nikama. Salah satu dari perfection kan atau paramita kan nikama. Nikama artinya meninggalkan kehidupan berumah tangga atau meninggalkan kesenangan indera. Nah, kalau dalam kehidupan sekarang memungkinkan bagi kita semua pernah yaitu terlahir dalam Brahma. Kenapa bisa terlahir dalam Brahma? Karena mempraktikkan meditasi mencapai jhana itu nikama juga. Tetapi masalahnya adalah apakah nikama yang dipraktikkan sehingga orang mencapai jhana adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, kalau tujuannya demikian itu bisa dikatakan sebagai paramita. Nah, sehingga semua ajaran Buddha bahkan yang dasariah seperti berdana itu adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Dulu seperti contoh adalah Anathapindika. Sebelum Sang Buddha muncul, praktik berdana itu sudah menjadi bagian kehidupan orang-orang India. Contohnya adalah Anathapindika. Sebelum ia bertemu dengan Sang Buddha, ia kan dikenal sebagai Anathapindika. Nama aslinya itu bukan Anathapindika, siapa? Sudatta. Nama aslinya. Tapi kemudian ketika bertemu dengan Sang Buddha, nah Sang Buddha pada waktu itu memanggil dia sebagai Sudatta. Tapi dijuluki oleh masyarakat setempat dia sebagai Anathapindika. Mengapa? Karena dia suka memberikan bantuan, terutama adalah kebutuhan pokok termasuk makanan untuk orang-orang yang tidak punya perlindungan atau mungkin seperti homeless gitu kan. Nah, maka disebut Anathapindika. Jadi anatha itu artinya perlindungan. Itu tanpa perlindungan. Jadi orang-orang yang tidak punya perlindungan. Pindika adalah orang yang memberikan gumpalan makanan. Maka Anathapindika adalah seseorang yang suka memberi makanan kepada orang-orang yang tidak punya perlindungan atau homeless misalnya seperti itu. Nah, nama aslinya Sudatta. Tapi pada waktu itu dia tidak tahu tujuan untuk berdana itu untuk apa. Taunya adalah untuk supaya nanti kalau mati terlahir dalam surga kan begitu. Tapi begitu bertemu dengan Sang Buddha, tujuannya berubah. Berdana pun juga bertujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Maka Anathapindika itu mencapai kesucian Sotapanna.
Dan bahkan ketika orang mencapai kesucian sotapanna, dikatakan orang demikian memiliki kesempurnaan di dalam kedermawanan, caga sampana. Jadi kekikiran itu lenyap. Maka Nathabindika sendiri, walaupun pada waktu itu kan kaya raya, kemudian setiap hari pasti datang ke wihara dan berdana kepada para biku, kepada sangga. Bahkan sampai dikatakan dalam kitab komentar, nah ketika dia datang ke wihara itu kadang-kadang Samira sudah mengharapkan pasti dia membawa sesuatu untuk wihara. Nah karena dia itu terbiasa berdana sampai suatu ketika betul-betul harta bendanya itu habis gitu kan. Dan seorang dewa yang tinggal di rumahnya itu sampai mengingatkan Anathapindika untuk janganlah sekarang jangan berdana kepada sangga. Ya jelas tidak bisa, wong dia sudah betul-betul sempurna dalam kedermawanan, dia tidak akan bisa menjadi kikir. Malahan dewa tersebut diusir dari rumahnya. Nah, karena memang demikian. Tetapi tentu ya dia memahami persis bahwa berdana itu memang menjadi bagian dari praktek praktek letting go. Praktek untuk bisa membebaskan batin dari belenggu. Jadi kan ketika orang itu kekikiran muncul, keserakahan muncul kan ada belenggu kan. Belenggu yang menghalangi untuk membawa batin menjadi bebas. Nah, tetapi orang yang telah betul-betul memahami anicca, ketidakkekalan, apalagi seorang sotapanna, nah, kedermawanan itu sudah sempurna, tidak akan mungkin kikir lagi. Nah, sehingga sekali lagi bahwa praktek berdana adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Dan apalagi praktek sila, praktek kemoralan. Jadi kemoralan di sini tidak hanya sekedar menghindari. Oh, yang penting saya menghindari membunuh, mencuri, berzina, berbohong, mabuk-mabukan. Hanya itu saja, tidak hanya demikian saja. Tapi bagaimana praktek sila kemoralan ini juga berdampak, berefek pada batin itu sendiri. Kan sebenarnya praktek sila kan adalah restrain ya. Jadi bagaimana seseorang itu berusaha untuk restraining oneself. Jadi ada semacam pengendalian untuk tidak melakukan kejahatan. Itu adalah efeknya ke batin. Bagaimana praktek sila ini adalah untuk melenyapkan kotoran batin, bukan sekedar yang penting menghindari. Kalau menghindari udah di rumah saja tutup, nggak keluar, pasti nggak akan, kalau nggak bicara dengan orang nggak akan mungkin berbohong kan. Kalau di rumah tidak ada binatang nggak mungkin membunuh kan. Di rumah dikunci nggak mungkin akan berzina kan, ya kan. Tidak hanya demikian, tapi bagaimana seseorang itu memperhatikan sila ini berdampak pada batin. Kalaupun kemudian di rumah dikunci semua, tidak melakukan 5 pelanggaran, tapi kalau batinnya itu berpikir-pikir gitu kan untuk bisa membunuh, untuk bisa mencuri, untuk bisa berzina, untuk bisa berbohong, ya sama saja, ya kan. Jadi efeknya itu adalah bagaimana batin itu dijaga dengan baik gitu. Nah itu praktek sila juga demikian, untuk pelenyapan kotoran batin. Apalagi adalah meditasi, baik meditasi samatha atau meditasi vipassana, tujuannya sama, untuk melenyapkan kotoran batin. Nah karena kadang-kadang beberapa orang berpikir, oh kalau praktek samatha itu tujuannya untuk mencapai jhana, titik gitu kan. Nah kalau baru praktek vipassana adalah untuk kesucian. Nah sehingga dengan pandangan demikian ada yang kemudian berkesimpulan bahwa ya kalau begitu nggak usahlah mencapai jhana gitu kan. Sudahlah kita praktek vipassana saja supaya langsung suci gitu kan. Ya tidak demikian. Tapi ada juga yang kemudian harus praktek samatha dulu untuk mencapai jhana dulu, kemudian nanti baru bisa vipassana. Juga tidak demikian. Bahwa samatha itu adalah batin yang tenang. Nah, jadi samatha itu adalah batin yang tenang. Vipassana adalah batin yang bijaksana. Terutama adalah melihat anicca, dukkha, dan anatta. Jadi vipassana pasana artinya melihat pasana. Vi itu adalah ke dalam, tetapi lebih kepada melihat 5 gugusan dari sisi anicca, dukkha, anatta. Maka untuk memunculkan kebijaksanaan. Nah, 2 kondisi batin ini itu harus ada, ya kan? Jadi 2 kondisi batin, ketika batin itu tenang karena praktek dhamma,
itu disebut samatha. Ketika kemudian batin menjadi lebih bijak untuk melihat anicca, dukkha, dan anatta, itu adalah vipassana. Tujuannya apa? Keduanya bertujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Maka Sang Buddha dalam khotbah-khotbah beliau selalu menyampaikan bahwa dua hal ini harus dikembangkan. Kalau seseorang dalam upaya mengembangkan batinnya, jadi adi citteca ayogo, dalam upaya mengembangkan batin yang lebih luhur, ternyata dia tahu ketenangannya berkembang, tetapi kebijaksanaan dalam konteks vipassana tidak berkembang. Maka dia harus mengembangkan kebijaksanaannya untuk bisa bersama dengan ketenangannya. Nah, kalau kemudian ternyata dalam praktik mengembangkan batin yang lebih luhur, ternyata ketenangannya tidak berkembang, samatanya tidak berkembang, vipassananya itu berkembang, maka dia harus berusaha mengembangkan ketenangan batinnya, samatanya. Nah, kalau kemudian praktek di sini ternyata dua-duanya tidak berkembang, apa yang dilakukan? Seseorang harus memunculkan usaha yang ekstra, usaha yang lebih untuk mengembangkan keduanya. Jadi diumpamakan oleh Sang Buddha seperti kalau seseorang ini memiliki rambut yang sedang terbakar. Jadi rambut lagi terbakar, apa yang dia lakukan? Kalau rambutnya terbakar bagaimana? Atau langsung nyemplung ke sumur? Kan berusaha untuk segera memadamkan api di rambutnya. Atau misalnya dia tahu pakaian yang dikenakan terbakar, apa yang dilakukan? Segera untuk melepaskan pakaiannya, kan? Nah, dia tahu kalau tidak berbahaya. Nah, di situ kalau seseorang mempraktikkan meditasi kok ternyata dua-duanya belum berkembang, maka harus memunculkan usaha yang ekstra untuk mengembangkan keduanya. Idealnya begitu, kan? Tapi masalahnya kan orang kan tidak punya sangwigha, tidak punya ketergugahan batin, kan? Sehingga ya udahlah, enjoy the life gitu, kan? Nah, padahal kalau orang betul-betul melihat bahaya dari alam sangsara, ya kalau tahu ini dua-duanya belum berkembang, itu harus betul-betul dikembangkan dengan usaha yang lebih ekstra. Nah, kemudian kalau ternyata dua-duanya sudah berkembang, baik samatha, vipassana itu berkembang, maka dikatakan gunakan keduanya untuk melenyapkan kotoran batin. Maka samatha, vipassana tujuannya pada akhirnya sama. Tujuan akhirnya adalah sama, adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Memang samatha kalau dikembangkan sedemikian rupa membawa batin yang betul-betul terkonsentrasi, yang kemudian dikenal sebagai jhana. Tetapi itu bukan sebagai tujuan. Nah, itu hanya sebagai alat. Jadi batin yang tenang itu menjadi alat untuk melenyapkan atau katakan mencabut kotoran batin sampai ke akarnya. Yang tentu juga harus dikombinasikan dengan kebijaksanaan melihat anicca, dukkha, dan anatta. Terutama melihat anicca, dukkha, dan anatta ini supaya persepsi adanya aku itu lenyap. Karena memang kalau hanya ketenangan saja tanpa ada kebijaksanaan, yaitu persepsi akunya masih kuat. Itu yang memang kalau hanya sekedar samatha tidak bisa untuk melenyapkan. Tetapi itu menjadi instrumen untuk bersama-sama dengan kebijaksanaan untuk mencabut kotoran batin sampai ke akar-akarnya. Nah, maka seluruh praktik ajaran Buddha ini bermanfaat dan juga bertujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, sehingga ketika Sang Buddha mengatakan Pube cahang bikawe itarahica Tukanca panyapemi dukkha sak nirodang dukkha sacak nirodang. Artinya, wahai para biku, dari dulu sampai sekarang saya hanya menunjukkan dua hal. Apa itu dukkha, penderitaan, dan apa itu padamnya dukkha, penderitaan. Hanya menunjukkan dua hal, yaitu tentang dukkha dan padamnya dukkha. Kalau menunjukkan dua hal berarti menunjukkan 4 kebenaran mulia. Ketika menunjukkan apa itu dukkha, penderitaan, beliau pasti akan menunjukkan apa sebab penderitaan. Ketika beliau menunjukkan padamnya penderitaan,
maka beliau juga menunjukkan apa sebab yang membawa padamnya penderitaan. Yaitu apa? Jalan mulia berunsur 8. Karena beliau selalu berbicara tentang cause and effect. Berbicara tentang padijja samupada. Ketika ini ada, maka ini ada. Kan begitu. Ketika ini tidak ada, maka ini tidak ada. Ini atau itu. Kan imasming sati idang hoti, imasming asati idang nahoti. Seringkali diterjemahkan ketika ini ada, itu ada. Ketika ini tidak ada, itu tidak ada. Tapi sebenarnya bukan itu. Karena kata yang digunakan oleh Sang Buddha adalah imam. Ini. Idang juga ini. Mengapa? Karena antara cause and effect itu bukan sesuatu yang jauh. Jadi bukan sesuatu yang jauh, ini ada, itu ada. Tapi ini ada, ini ada. Sesuatu yang berbeda tetapi dekat. Maka menggunakan kata imam dan idang. Imasming dengan kata imam. Jadi ketika ini ada, idang adalah ini ada. Ketika ini tidak ada, ini tidak ada. Seperti apa? Ketika tanha ada, penderitaan muncul. Jadi begitu ada tanha, ada penderitaan. Bukan ada tanha, penderitaannya di sana. Munculnya belakangan jauh. Tidak. Begitu ada tanha, sudah ada penderitaan. Langsung. Begitu ada keserakahan, sudah ada penderitaan. Antara cause and effect, sesuatu yang sangat dekat. Hah? Begitu tanha tidak ada, penderitaan juga tidak ada. Imasming asati idang nahoti. Nah, eksistensi dan sebabnya itu akan terus disampaikan oleh Sang Buddha. Padijja samupada. Maka ketika berbicara bahwa yang beliau jelaskan, tunjukkan ada dua, penderitaan dan padamnya penderitaan, maka sebab dari dua ini juga dijelaskan. Sebab penderitaan, sebab yang membawa kepada padamnya penderitaan. 4 kebenaran mulia. Nah, sehingga ketika belum mengatakan demikian, tidak akan menjadi berbohong. Kenapa? Bahkan ketika berbicara tentang perdana, praktek sila, apalagi meditasi, tujuannya adalah untuk melenyapkan penderitaan, melenyapkan sebab penderitaan. Tujuannya adalah untuk merealisasi kebebasan. Semuanya. Nah, sehingga ajaran Buddha itu selalu berkenaan dengan cipta bawana, pengembangan batin. Sampai di sini paham ya? Karena diskusi saya bicara panjang lebar.